Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Sanli, dan kita sudah sampai di part kedua dari operasi lasik aku. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton part yang pertama, kalian nonton dulu karena itu nyambung. Kalau enggak, nanti kalian nggak ngerti. Nah, di part 1 itu kita berhenti sampai aku masuk ke ruang operasi. Jadi sekarang aku akan jelasin aja gimana yang aku rasain di dalam ruangan operasi dan dokternya tuh ngapain aja, karena nggak ada footage di dalam ruangan operasi karena nggak diperbolehkan of course untuk filming di dalam ruang operasi. Jadi biar aku akan jelaskan aja hari ini. Jadi aku masuk ke ruang operasi, aku ditidurin di mesinnya itu, dan setelah itu dokternya langsung meneteskan si anestesi lagi. Jadi ditetesin terus aja biar aku merasa aman, katanya, kata dokternya. Pokoknya semua staff Ciputra SMG Eye Clinic ini tuh pokoknya yang penting aku relax. Sama kayak nama surgery-nya Relax Smile. Jadi yang penting aku relax, aku merasa aman kalau ditetesinnya banyak anestesinya. Jadi ya udah ditetesin lagi aja. Dan abis itu aku dipakein alat untuk biar matanya nggak bisa kedip. Aku coba cari di Google. Ntar aku masukin sini. Kalau misalnya aku nemu di sini akan ada foto. Kalau enggak, berarti aku nggak nemu dan aku nggak tahu itu alatnya namanya apa. Itu kayak capitan gitu yang ditaruh di antara dua kelopak mata ini, biar nanti matanya aku nggak kedip pas lagi operasinya. Nah, dipasang di kanan dan di kiri. Awalnya karena aku nggak pernah of course dipakein kayak gituan, jadi kayak agak lama ya, agak memakan waktu sekitar 3-4 menit buat aku kayak bisa masang gituan. Rasanya tuh kayak kalian pertama kali pakai softland tuh kan susah, rasanya kayak gitu. Jadi memakan waktu. Nah, setelah dipakein si capitannya, baru aku mulai langsung tindakannya. Nah, operasi lasiknya tuh kayak gimana sih? Aku jujur pas lagi dipasangin dan mulai, itu deg-degannya setengah mati. Aku nggak pernah deg-degan sedeg-degan itu dalam hidup aku, bahkan pas aku operasi plastik. Karena operasi plastik kan kalian tidur kan, jadi kalian tuh nggak gitu takut lah dan nggak gitu deg-degan. Tapi kalau misalnya lasik itu kalian sadar dan kalian harus melek, jadi itu aku super deg-degan banget. Kalian tahu kan deg-degan yang bikin kaki kalian lemes banget, itu yang aku rasain. Padahal aku lagi tiduran tapi kaki lemes banget. Nah, jadi prosedurnya sebenarnya bener-bener simple. Aku cuma perlu matanya lihat lurus, kayak aku lagi lihat ke kamera sekarang. Akan ada kayak sinar kecil gitu warna kuning atau warna hijau atau warna merah, aku juga udah lupa deh sekarang. Aku cukup liatin aja, matanya jangan gerak, pokoknya fokus aja di sinar itu. Terus sekitar 20 detik ngeliatin sinarnya. Udah selesai, udah saya dipotong si lapisan yang aku tadi jelasin di part pertama. Setelah itu dokter akan ngambil kayak capitan gitu buat ngambil si minusnya keluar. Sakit nggak? Sama sekali nggak sakit. Ini yang aku kayak wow, setelah mata yang kanan udah selesai, itu tuh langsung deg-degannya kayak hilang semua. Karena awal-awalnya aku deg-degan karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mata kanan udah dan bener-bener nggak ada rasa sama sekali, aku tuh sampai kayak, oh udah gini aja. Setelah yang kanan udah, ke yang kiri sama aku ngeliatin satu sinar, diliatin aja. Udah, abis itu udah dipotong dan diambil minusnya keluar. Udah selesai prosedurnya, makan 18 menit. Bearin mind 18 menit itu udah termasuk sama drama-dramanya aku yang tunggu bentar dok, saya belum siap, tunggu saya nafas dulu dok. Dan segala drama-drama yang pasang capitannya, pokoknya itu tuh udah include semuanya. Jadi kalau dihitung-hitung, proses bener-bener lasiknya itu sendiri satu mata paling kurang lebih cuma 4 menit sampai 5 menit. Jadi the total kayak 10 menit untuk 2 mata, 8 menitnya itu dramanya aku. Secepat itu. Dan setelah udah selesai semuanya, kalian bisa lihat cuplikan ini, aku udah bisa duduk lagi dan aku juga udah lihat dokternya. Aku udah bisa salaman ke ruang tunggu operasinya, duduk diselimutin, dan basically itu cuma kayak istirahat aja nih habis operasi. Aku duduk dulu sampai bener-bener matanya udah balik lagi. Itu cepet, kurang lebih sekitar 10 menitan. Aku udah bisa lihat lagi dan udah jelas minusnya udah nggak ada. Cuma emang masih agak gimana ya, kayak ada lapisan kabut putih. Aku selama ini 20 tahun minusnya. Ya sekitar 10 tahun matanya minus. 18 menit masuk ruang operasi, boom, abis itu udah bisa lihat jelas lagi. Dan abis itu aku dikasih kacamata. Basically ini kacamatanya biar mata kalian nggak kena debu, terus ngelindungin dari air dan segala macam. Karena namanya kalian abis lasik, itu kan matanya kasarnya luka. Jadi kalian nggak mau mata yang luka itu kena debu atau apapun
yang bisa bikin infeksi. Jadi setelah udah duduk kayak udah cukup nih, udah bisa lihat lagi, aku ke ruang ganti dan ganti baju aku yang semula. Setelah itu baru ke ruang konsultasi lagi untuk bertemu dokternya lagi, terus ditanyain gimana lasiknya, apa yang kamu lihat sekarang. Terus aku juga udah bilang, oh my god dok, udah jelas, cuma emang masih ada kabut putihnya. Terus basically dokternya jelasin aftercare-nya, jadi apa aja yang harus aku lakuin setelah melakukan lasik ini, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Nah, seminggu pertama itu aku matanya nggak boleh kena air sama sekali. Terus aku harus tidur pakai kacamata itu, which is agak bandel. Aku end up cuma pakai itu 2 hari karena nggak nyaman banget bro. Sebenarnya kenapa kalian harus tidur pakai kacamata itu adalah takutnya kalian pas tidur kan nggak sadar, pas tidur main ngucek mata aja, karena kalian nggak boleh sama sekali kucek mata, takutnya lukanya kebuka. Tapi aku tahu aku itu orangnya kalau tidur mati, jadi tidurnya nggak bergerak sama sekali, boro-boro ngucek mata. Jadi makanya aku end up ya udahlah, udah nggak usah pakai kacamatanya. Tuh aku juga nggak ngucek-ngucek mata pas aku tidur. Kalau misalnya kalian orang yang tidurnya gerasak-gerusuk dan suka kucek-kucek, please pakai kacamatanya. Setelah konsultasi semua selesai, aku dikasih obat untuk of course penyembuhan lasiknya. Nggak ada obat yang mesti diminum, jadi semua obat yang di meja kalian lihat itu adalah obat tetes mata. Ditetesin basically setelah aku hitung-hitung sejam, kalian harus tetes sekali untuk seminggu pertama. Nah, karena abis lasik itu mata kita tuh lumayan kering banget, jadi tiap kering tuh burem, nggak bisa lihat. Tiap ditetesin tetes mata itu langsung jernih lagi penglihatannya. Pokoknya untuk seminggu pertama jangan ngelakuin apa-apa ke daerah mata kalian, intinya kayak gitu. Untuk pantangan makan, pokoknya yang semua yang di luar mata itu semuanya boleh. Jadi bener-bener nggak ada pantangan apa-apa. Pantangannya adalah jangan sampai matanya kotor. Nah, setelah obat dan semua udah selesai, ini aku langsung story time aja. Bodohnya aku, ini emang purely kesalahan aku. Aku bukannya langsung pulang dan istirahat seperti yang kata dokter dan semua orang yang abis operasi harus lakukan, yaitu pulang istirahat. Aku malah bandel masih jalan-jalan di mall, karena Cipuro SMK Clinic ini ada di Lotte World Kuningan. Jadi itu mall. So I thought, oh mata gue udah jelas nih, udahlah langsung kita jalan-jalan aja, makan-makan. Jadi aku nggak pulang dan tidur. Pas sekitar udah 2 jam setelah lasik, yang harusnya tuh mataku merem dan tidur, tapi aku malah jalan-jalan. Mata aku starting tuh kayak nggak sakit sih, tapi kayak silau banget. Padahal tuh cuma kayak lampu mall doang, tapi nggak tahu kenapa matanya tuh malah berasa silau banget. Jadi sama sekali nggak bisa buka mata sedikit, silaunya setengah mati. Jadi aku akhirnya langsung rush buat pulang. Jadi di mall tuh dari jalan di dalam mall sampai ke mobil itu tuh aku merem karena udah nggak bisa lihat lagi, terlalu silau. Dan pokoknya nggak nyaman banget. Setelah aku udah di mobil jalan pulang, aku cuma kayak tidur sebentar sekitar 40 menit. Sampai di rumah malah udah sembuh. Jadi aku highly recommend, gak usah macem-macem. Kalian setelah operasi langsung pulang tidur. Pokoknya istirahat aja, tidur, merem aja deh, matanya jangan dibuat kerja. Untuk sekitar 3-4 hari pertama, penglihatan jauhnya udah jelas, pokoknya udah jernih. Tapi kalau ngelihat deket tuh agak blurry. Dan ini ya sekitar 3-4 hari. Dan pas seminggu aku datang untuk check up, tapi nggak ada dokter Azrina, jadi aku sama dokter yang lain untuk di check up. Dan semua matanya normal, nggak ada yang kenapa-napa, cukup dilanjutin aja si tetes-tetes matanya itu. Setelah seminggu pertama juga mata aku udah gimana ya, udah 80% lah. Udah kadang-kadang masih burem, tapi kayak cuma dikit, terus habis itu jelas lagi. Jadi kenapa sih matanya tuh burem jelas? Jadi pokoknya itu sebenarnya cuma otak kita tuh lagi adjusting sama mata kita, karena kan selama ini kita minus, terus tiba-tiba matanya jadi jelas lagi. Itu tuh perlu penyesuaian mata dan otak kita. Cuma setelah 2 minggu dan sekarang udah sebulan, udah sama sekali nggak ada masalah. Aku juga udah jarang banget tetesan matanya, karena mata aku juga udah nggak gitu kering, udah biasa aja. Masih sometimes kering tapi kayak dikit banget. Jadi makin lama mata kalian nggak akan sekering abis lasik. Terus kalian juga matanya makin jelas dan jelas semakin lama. Sempat ada yang nanya kalau misalnya udah lasik tuh nggak boleh pakai soft lens ya. Aku akhirnya tanya dokternya, karena aku juga suka pakai soft lens, karena buat makeup juga kelihatan bagus. Kalian bisa banget pakai soft lens, tapi of course jangan pakai soft lens yang ada minusnya, karena kalian udah nggak ada minus. Dan emang pada dasarnya pakai soft lens itu kan nggak gitu bagus buat mata kalian. Jadi makanya kenapa
kenapa dokter juga nggak rekomen pakai soft lens, tapi bukan berarti kalian udah lasik dan kalian nggak boleh pakai soft lens. Boleh banget. Aku tanya dokter ya, dok saya boleh pakai soft lens? Nggak boleh banget. Setelah sebulan, jadi karena ini udah sebulan, sebenarnya aku udah bisa pakai soft lens dan aku juga udah bisa berenang, aku udah bisa semuanya, dan udah gitu deh kurang lebih. Nah, aku nggak tahu apakah semua penjelasan aku di part 1 dan part kedua ini udah lengkap apa belum. Makanya aku akan bikin part 3 yang isinya semua jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian tentang pokoknya seputar lasik. Jadi kalian bisa langsung komen aja di bawah apa aja yang kalian mau tanyain. Aku akan jawab semuanya di part 3, termasuk berapa total biaya lasik surgery-nya. Jadi kalian gak usah takut, kalian tahu aku akan selalu kasih tahu kalian harganya, karena dulu sebelum aku bikin YouTube, aku juga nontonin YouTuber lain dan it's such a pain in the ass not knowing how much is the price of the things that they review. Jadi makanya itu yang aku belajar sebagai penonton. Sekarang aku yang bikin video, aku tahu rese banget rasanya kalau seorang YouTuber mereview sesuatu tapi nggak dikasih tahu harganya tuh kayak gimana gitu. Jadi tungguin aja part 3-nya. Thank you guys so much for watching dan see you next video. Bye bye.